Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan diri nama saya Gusti Rafli Zandani. Di sini saya akan membahas tentang peran sistem informasi manajemen dalam e-commerce. Nah, sebelum kita bahas, ada nggak sih di sini teman-teman yang beberapa hari terakhir ini men-check out barang seperti di Tokshop, Tokopedia dan juga Shopee, Lazada dan juga lainnya. Nah, sadar nggak sih di balik belanja online itu pasti ada yang kompleks juga nih. Nah, lalu seperti apa? Dan mungkin di sini kita akan membahas perbedaan antara e-commerce dan e-business ini. Ya, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa sih perbedaan antara e-business dan e-commerce. Nah, e-business ini adalah suatu bisnis yang dimana bisnis ini yang berada di lingkungan perusahaan secara internal. Lalu sedangkan e-commerce itu adalah yang dimana kita belanja dan juga mencetak barang, dan pembayaran itu bisa melalui via online seperti wallet, e-banking dan lain-lain. Nah, disitulah terjadinya antara pembelian secara online. Gitu. Oke, mungkin di sini masih ada yang bertanya nih, kenapa e-commerce ini masih harus membutuhkan SIM atau sistem informasi manajemen? Jika marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, Tokshop dan lain-lain tidak membutuhkan SIM, maka sistemnya akan menjadi sangat kacau. Nah, disitulah SIM ini sangat berperan penting sebagai otak di balik layar marketplace besar. Ada tiga otoritas, ada otoritas utama. Yang pertama ada otomasi proses, yang dimana pada saat kita membeli barang maka otomatis sistem akan mengecek stok produk ini apakah tersedia atau tidak tanpa harus mengecek secara manual. Lalu yang kedua ada integrasi data. Nah, yang kedua ini ketika kita sudah membayar, nah disitulah ada pembelian kurir, kita bisa beli kurir, dan ketika sudah beli kurir kita bisa tahu nih paket ini sudah berada di mana pada saat pengiriman tersebut gitu. Jadi kita bisa ngecek secara real time, jadi kita nggak perlu buka aplikasi secara terpisah, aplikasi kurir seperti CT. Jadi kita cukup hanya ngecek di aplikasi marketplace langsung, kita bisa ngecek ini posisi di mana. Sebagai contoh, misal posisi ada di Jakarta, atau mungkin pembelian bisa dari Cirebon. Misalnya dari Cirebon, mungkin posisinya sekarang ada di Indramayu. Lalu yang ketiga adalah ada perilaku. Nah, mungkin kita nggak sengaja nih melihat titik barang, lalu kita kasih wishlist, kita simpan. Nah, otomatis sistem itu akan memberikan rekomendasi barang yang serupa, yang dimana seperti kita Tokopedia, yang dimana Tokopedia itu kalau misalkan nih sebagai contoh nih, saya membeli sebuah iPhone 11 misalnya. Nah, situ ketika kita menyimpan barang itu, iPhone di situ, maka nanti otomatis sistem langsung menganalisis nih, customer ini kayaknya lagi suka nih sama barang ini, jadi kita merekomendasikan barang ini yang sudah kita lihat tadi. Gitu. Menurut saya pribadi, di dunia nyata ini digitalisasi bukan cuma hanya gaya hidup atau flexing, tetapi bisa menjadi efisiensi hidup. Nah, contohnya bagaimana? Dulu sebelum adanya ya e-commerce ini, para penjual ini harus mau nggak mau buka toko untuk menjual produknya supaya laku. Nah, tapi tantangannya adalah yaitu modal untuk sewa toko, mungkin untuk sewa renovasi, untuk merenovasi, dan juga membeli bahan-bahan untuk menyimpan produknya gitu. Tetapi sekarang udah era namanya digital, kita bisa menjual secara online dan juga kita bisa menjual dari rumah tanpa perlu yang namanya kita membuka toko terus harus beli barang sana sini gitu, karena kita sudah serba otomatis gitu. Nah, tetapi yang harus diingat adalah keamanan, yang dimana mungkin di zaman sekarang ini masih banyak data pribadi kita yang sangat bocor karena kesalahan kita pribadi, seperti kita memencet link phishing atau link scam
atau kita juga memberikan kode OTP kepada penipu, misalnya orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, disitulah kita hati-hati nih dan menjaga keprivasian atau kerahasiaan untuk keamanan ini gitu, dan jangan sampai kita tertipu oleh orang lain gitu. Oke, jadi kesimpulannya SIM itu adalah suatu fondasi utama yang harus dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan dan secara nyaman. Jika tidak ada SIM, maka kita tidak bisa belanja secara tenang dan aman. Lalu data dan privasi kita tidak bisa dirahasiakan atau mungkin bisa terjadi bocor. Baik, mungkin sekian dari vlog singkat saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi saya Gusti Ratu Zalmi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.